Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Untung Gunawan akan menyampaikan penjelasan terkait mata kuliah Kimia Analisis 1, di mana video ini akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini akan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi yang pertama terkait penjelasan mata kuliah, dan sesi kedua mengenai video rekaman pembelajaran di kelas. Pada bagian pertama ini, kita awali dengan penjelasan mata kuliah Kimia Analis 1, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sarjana di semester 2. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai peran dari kimia, khususnya kimia analisis, baik yang bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif di bidang kefarmasian, di mana kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini tertuang ke dalam 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa menguasai prinsip dasar spektrofotometri untuk pengujian sampel. Yang kedua, mahasiswa menguasai prinsip dasar kromatografi untuk pengujian sampel. Yang ketiga, mahasiswa menguasai prinsip dasar elektroforesis untuk pengujian sampel. Serta yang keempat, mahasiswa menguasai prinsip dasar pengukuran dan kesalahan pada pengukuran. Untuk materi pembelajaran tertuang dalam bahan kajian yang ada, di mana terdapat beberapa bahan kajian yang meliputi spektrofotometri ultraviolet visible, kemudian spektrofluorometri, kemudian spektrofotometri inframerah, kromatografi yang terdiri dari kromatografi lapis tipis dan kromatografi kertas, serta elektroforesis. Kemudian, untuk sistem pembelajaran yang diberikan melalui tatap muka atau luring, di mana terdapat 14 kali pertemuan luring, 7 kali di awal, kemudian setelah UTS terdapat 7 kali pertemuan sebelum UAS. Terkait metode pembelajaran dilakukan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Untuk delivery-nya, dilakukan pemberian materi kuliah dengan menggunakan sistem LMS di universitas agar mahasiswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan interaksi di kelas dengan metode diskusi supaya dapat lebih interaktif materi yang disampaikan. Kemudian dilakukan juga proses assessment, baik nanti berupa tugas maupun berupa ujian. Terkait interaksi antara dosen dan mahasiswa, dilakukan dengan berbagai metode. Antara lain, dengan kuliah interaktif, di mana kuliahnya lebih bersifat dua arah, supaya para mahasiswa dan dosen ini dapat lebih berinteraksi, lebih intens, dan diharapkan mahasiswa lebih memahami materi yang ada. Kemudian dilakukan juga diskusi secara kelompok-kelompok kecil, serta pemberian studi kasus yang bertujuan agar terjadi interaksi bukan hanya antara mahasiswa dengan dosen saja, yaitu antara mahasiswa dengan peserta mata kuliah lainnya. Terkait sistem pemeriksaan atau penilaian mata kuliah, akan dilakukan sesuai RPS, yaitu menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah menggunakan UTS dengan materi 7 pertemuan awal, kemudian UAS dengan materi 7 pertemuan setelah UTS, serta tugas. Dengan bobotnya yang ada 25% untuk UTS, 50% untuk tugas, dan 25% untuk UAS. Berikut ini saya share screen terkait RPS pada mata kuliah ini. Berikut adalah RPS dari mata kuliah Kimia Analis 1 dengan kode FRS 102.
Ini merupakan saya selaku dosen pengembang RPS yang telah dikoreksi oleh TPMF dan juga oleh Kaprodi. Berikut merupakan CPL dari mata kuliah yang ada, kemudian diturunkan menjadi CPMK, serta sub CPMK yang ada. Kemudian, berikut ini merupakan deskripsi dari mata kuliah yang ada, serta bahan kajian. Serta disampaikan juga pustaka utama dalam mata kuliah Kimia Analisis 1 ini. Berikut ini merupakan media pembelajaran menggunakan LMS, yaitu Microsoft Teams, dan juga dosen pengampu, terdapat 2 dosen pengampu lainnya, di mana tidak merupakan mata kuliah prasyarat, serta untuk penilaian, berikut merupakan detail penilaian yang ada, dengan total bobot sebesar 100%. Untuk perkuliahan yang akan saya sampaikan di kelas, akan saya sampaikan materi dengan judul elektroforesis. Berikut adalah video pemaparan materi yang saya sampaikan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi, sesuai dengan RPS, minggu ini kita akan memasuki topik elektroforesis. Nah, jadi dari RPS yang diberikan, serta slide juga yang disampaikan di Teams ya. Teman-teman sudah bisa melihat terkait materi pembelajaran hari ini. Jadi kita diharapkan kita bisa kuliah lebih interaktif. Nah, kalau teman-teman lihat di RPS, nanti ada beberapa poin yang harus kita mengerti mengenai elektroforesis. Yang akan kita bahas menjadi outline pada pertemuan hari ini. Nah, kita lihat di mana ada konsep elektroforesis, kemudian mekanisme pemisahan yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan, analisis kualitatif dan kuantitatif, serta aplikasinya di bidang farmasi. Oke, kita masuk ya ke konsep dasar elektroforesis. Jadi teman-teman sudah belajar di mata kuliah sebelumnya seperti kimia dasar. Kita mengerti banyak senyawa kimia maupun senyawa biologi yang dapat terion. Ya, ada misalnya nih asam amino, protein, dan lain-lainnya. Dikatakan ion tersebut dapat berupa kation maupun anion. Nah, saya mau refresh dulu ya. Sebelah kanan saya, kation itu yang positif atau negatif? Positif ya. Kalau yang sebelah kiri saya, kation itu positif negatif? Oke, jadi masih ingat ya pembelajaran kimia dasar di semester sebelumnya. Nah, kita lihat dikatakan bahwa partikel bermuatan akan bermigrasi bisa ke anoda maupun ke katoda. Nah, yang mana yang bermigrasi ke katoda maupun anoda? Kita akan lihat. Dikatakan senyawa-senyawa kation yang punya muatan positif akan bergerak ke katoda. Istilahnya bermigrasi ya, bergeraknya. Sedangkan anion, di mana dia bermuatan negatif, akan bermigrasi ke anoda. Gampang ya ngapalinnya ya, kation, katoda, anion, anoda. Nah, kita gambar ya, kation yang positif akan bergeser atau bergerak, bermigrasi ke katoda. Dia bermuatan negatif ya, katoda ya, seperti magnet ya, plus ke minus. Kebalikannya, anion yang bermuatan negatif akan bergerak ke anoda, berarti anoda bermuatannya positif. Jadi negatif ke positif, positif akan bergerak ke negatif. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, jadi kalau saya punya nih semuanya plus 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 ya. Bagaimana? Tadi kan dikatakan yang plus akan bergerak ke mana? Kation? Ke katoda ya. Nah, berarti bergeser ke yang negatif. Nah, kalau kita punya semuanya positif, ini ya, baik yang biru, kuning maupun merah, dia bergerak dari ukurannya. Nah, jadi selain muatan listriknya, ternyata ukuran juga berpengaruh pada elektroforesis. Ini ya gambarannya jelasnya. Kalau teman-teman punya campuran ya, nanti kita akan lihat seperti DNA. Ya, nanti akan pelajari teman-teman terkait DNA di mata kuliah bioteknologi maupun mata kuliah lainnya. Nah,
kita mau lihat secara umum elektroforesis ini dibagi dua. Ada yang namanya elektroforesis zona maupun elektroforesis namanya larutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zona? Apa yang dimaksud dengan larutan? Dikatakan kalau zona ini kita menggunakan nanti mediumnya berupa gel atau sejenisnya. Jadi seperti zona ya, punya tempat tertentu. Sedangkan untuk yang larutan, dia berbentuk larutan seperti itu. Nah, yang kita fokus di mata kuliah KA1 ini yang zona. Untuk yang larutan nanti akan dibahas di mata kuliah lainnya. Nah, kita mau lihat ya sekarang sebelum ke gambaran alatnya yang ada di sini. Jadi gambaran alatnya. Ternyata alat untuk elektroforesis ini dibagi menjadi beberapa komponen. Supaya kalian tahu ya nanti ketika kalian melakukan pekerjaan di laboratorium. Yang pertama, ada yang namanya gel support medium. Ini yang membentuk zona tadi. Kemudian ada yang namanya buffer. Buffer itu apa? Ayo sebelah kiri saya, buffer itu apa? Dapar. Yang sebelah kanan saya, buffer itu apa? Dapar ya, masih ingat ya, dapar terdiri dari asam lemak dan basa konjugatnya atau kebalikannya. Dan juga jangan lupa, karena kita konsepnya muatan listrik harus ada namanya power supply untuk sumber arus listriknya. Nah, ini ya teman-teman, kita perhatikan untuk gambar di depan ini merupakan komponen-komponen wajib dalam rangkaian alat elektroforesis. Di mana kita punya yang pertama namanya power supply, kemudian kita punya tadi ya wadah untuk si gelnya, dan juga ditutup ya supaya tidak menguap dan lain-lain. Ada juga ini ya tempat menyimpan si gelnya dan juga sisirnya untuk menyimpan sampel yang ada. Nah, kita mau lihat seperti apa sih menyiapkan untuk elektroforesis ini. Nah, yang pertama ya, kita menyiapkan namanya wadah ya, diberikan sisir. Sisir ini nanti membuat lubang-lubang. Tujuannya adalah untuk tempat penyimpanan sampelnya. Situ ya. Jadi nanti menggunakan pipet, kalian akan mempipet ke dalam lubang-lubang yang ada. Kemudian untuk membentuk gelnya, kita membuat ya larutan gel ya, dituangkan secara perlahan sampai terisi sepenuhnya. Kemudian setelah terisi ya kebentuk gel seperti ini ya, berwarna dia seperti ini keruh, kemudian kita simpan ke dalam wadahnya. Nah, dan akan disimpan atau diberikan larutan dapar, berfungsi sebagai penggerak daripada sampel yang akan kita uji. Nah, tadi ya dikatakan tadi menggunakan sisir tadi ya untuk menghasilkan lubang-lubang untuk tempat penyimpanan sampelnya. Jadi kita akan isi ya, seperti ini menggunakan mikropipet. Kemudian kita akan colokkan, jangan lupa ya, menggunakan muatan listrik, jangan sampai tertukar mana yang harus dicolok ke dalam muatan positif, mana yang dicolok ke dalam muatan negatif. Perhatikan dari nanti buku atau SOP alatnya ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, sampai ini udah banyak ya bagaimana kita melakukan pekerjaan elektroforesis di laboratorium. Oke, sampai sini apakah ada yang bertanya dulu? Oke, boleh perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Michael Dero, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, untuk reparasi gelnya tadi kan kalau dituang itu nggak boleh sampai ada bubble-nya. Nah, kira-kira kalau ada bubble-nya itu apa yang harus dilakukan? Apakah ada metode tertentu untuk menghilangkan bubble-nya atau harus diulang dari awal? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tadi kalau teman-teman menuangkan gel ke dalam sini, kita harus perhatikan, harus berhati-hati. Jangan sampai terbentuk gelembung-gelembung darah. Karena gelembung ini akan membuat medianya tidak padat ya, seolah-olah ada bolong, yang menyebabkan nanti massa geraknya atau dapar yang digunakan tidak dapat bergerak secara optimal. Seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi gelembung seperti apa, kalau belum mengeras kita aduk
perlahan sampai hilang. Tapi kalau sudah terjadi, kita amati dulu apakah gelembungnya besar atau kecil. Kalau kecil, umumnya masih bisa kita toleransi ya. Oke, apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang teman-teman udah membayangkan mengenai alat yang terbayang. Kita akan lihat sedikit bagaimana sih yang terjadi di dalam alat tadi. Ya, jadi teman-teman bisa melihat pemisahannya, tahu konsep dasarnya. Sekarang kita mau melihat apa yang terjadi di dalam alat ini ya. Nah, saya menggunakan seperti ini ya. Oke, dikatakan, nah teman-teman masih ingat ya fisika di SMA, di mana ada namanya gaya listrik ya. Kita kenal ada istilahnya medan listrik, kita beri lambang E besar. Ternyata medan listrik ini dihasilkan oleh kedua elektroda, baik katoda maupun anoda yang ada. Kemudian, besarnya gaya listrik ini akan dipengaruhi oleh gaya Fe dan juga Q, di mana Fe ini menggambarkan gaya listrik yang ada dan juga Q adalah partikelnya. Kalau kita hubungkan antara ketiga parameter tersebut, kita kenal dengan parameternya F sama dengan Q kali E, di mana gaya listrik akan dipengaruhi oleh medan listrik dan juga dari partikel yang ada. Nah, jadi kita harus hati-hati ya dalam menentukan berapa nih tegangan yang diberikan. Kemudian juga kita harus mengetahui nanti seberapa besar muatan dari partikel yang kita analisis. Nah, biar lebih jelas, kita akan melihat terkait faktor yang mempengaruhi pemisahan, di mana umumnya ada 4 yang mempengaruhi pemisahan. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada namanya sampel tadi ya. Dikatakan kita mau menguji sampel, berarti kita harus mengetahui beberapa hal, meliputi yang pertama muatannya, apakah dia positif atau negatif, +1, +2 atau berapa. Kemudian tadi terkait ukurannya, kita biasanya kenal dengan satuan apa kalau ukuran molekul? Dalton. Dalton ya, atau ada lagi selain Dalton? Masih ingat satuan MR apa? Gram per mol ya, seperti itu ya. Kita ubah juga ke molekul dan lain-lain bisa ya, seperti dari mol ya, dari molar dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat juga dari bentuknya. Nah, teman-teman akan belajar juga di kimia organik bahwa senyawa-senyawa yang ada memiliki bentuk 3 dimensi ya. Nah, nanti akan dibahas di mata kuliah kimia organik. Kemudian yang kedua adalah terkait dari medan listriknya. Terkait voltase, ada arus dan juga resistensi. Masih ingat hubungannya antara V, I dan juga R? Ayo sebelah kiri saya, masih ingat nggak hubungan antara V, I dan R? Oke, sebelah kanan saya bagaimana hubungan ketiganya? Apakah baik-baik saja? Kalau misalnya arusnya dinaikkan maka voltase ikut naik. Tetapi kalau resistannya besar maka voltasenya akan jadi kecil. Oke ya, nanti ada hubungannya V sama dengan I kali R ya. Jadi dibaca lagi terkait teori fisikanya, jadi V sama dengan I kali R ya. Jadi voltase akan dipengaruhi dari I ya, arusnya maupun dari R, resistensinya. Yang ketiga dari daparnya, teman-teman udah belajar dapar di mata kuliah kimia dasar. Ketahui ya daparnya menggunakan pH berapa kekuatan ion dan lain-lainnya. Serta yang keempat adalah tadi media yang digunakan. Kita kenal dengan istilahnya adsorpsi, elektroendosmosis dan juga molekular shipping. Jadi hati-hati menggunakan medianya. Apakah menggunakan gel agar atau gelnya dari pati atau dari senyawa lainnya. Nah, kita akan masuk selanjutnya ke dalam konsep analisis kualitatif dan juga semi kuantitatif. Sebelah kanan saya boleh jelaskan apa itu analisis kualitatif dan juga kuantitatif, boleh? Kalau kualitatif itu kita tuh melihat kayak lebih ke teoritisnya. Kalau misalnya kuantitatif itu pasti berkaitan sama angka. Sama angka ya, jumlah. Benar sekali ya. Jadi kalau kita belajar
ada namanya kualitatif, di mana hanya ingin mengetahui ada tidaknya senyawa tertentu dalam sampel kita. Sedangkan kalau kualitatif, kita pengen mengetahui nih komposisinya berapa banyak. Makanya berbicara tentang angka. Dikatakan ya, untuk analisis kualitatif kita gampang ya, hanya membandingkan nih contoh ya. Nah, apakah nih sampel kita yang sebelah kanan ini mengandung senyawa-senyawa yang ada. Jadi kalau kita lihat, sampel kita mengandung 3 senyawa, yaitu fosforilase B, base AB, serta ovalbumin. Nah, seperti itu kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini kita lihat, nah, seberapa banyak kadarnya. Kita harus lakukan perhitungan yang ada. Nanti ya, bisa dilihat dari ini ada bundar-bundar di sini, kita bisa hitung dari areanya ya. Nah, luas areanya dibandingkan dengan luas area yang standarnya atau pembandingnya. Nah, kita masuk ke dalam bagian terakhir untuk mata kuliah hari ini, di mana aplikasi elektroforesis dalam bidang farmasi. Saya berikan contoh terkait DNA. Jadi teman-teman sudah mengerti terkait DNA ya. Sering juga mendengar, wah apakah ini benar nggak orang tuanya atau anaknya menggunakan tes DNA namanya. Nah, dikatakan untuk menguji DNA ini bisa menggunakan metode elektroforesis. Kita lihat ya, DNA ini ternyata ya dia tersusun dari namanya asam-asam amino. Ya, nanti akan pelajari ya di mata kuliah di tahun depan, namanya biokimia. Ada berbagai macam asam amino. DNA ini ternyata dapat berikatan ya, dengan pewarna. Kenapa dikasih warna? Biar dapat terlihat hasilnya. Ya. Kalau kalian lihat tadi di slide yang ada gambar agarnya memberi warna biru ya. Nah, seperti ini. Atau ungu diberikan namanya pewarna. Nah, diberi warna namanya dengan ethidium bromida seperti itu. Kemudian asal pewarnaannya kita sebut dengan namanya elektroforegram. Jadi elektroforesis merupakan metodenya, hasil akhirnya merupakan elektroferogram atau foregram, sama ya. Kemudian kita lakukan ya difoto atau diuji pada sinar UV. Mengapa? Karena ethidium bromida ini dapat berpendar pada panjang gelombang ultraviolet. Kalau teman-teman lihat di sini, misal kita punya yang paling kiri ini merupakan senyawa standarnya. Nah, kita punya beberapa sampel ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dikatakan dari 13 ini, ternyata hanya satu ya, lihat ya. Sampel nomor 4 nih, yang memiliki kemiripan dengan standarnya. Jadi kalau kita misalkan ya, ini merupakan seorang ayah ya, ayah sedang mencari anaknya ya. Dari 13 ini, 13 orang ini kemungkinan besar adalah anaknya nomor 4. Ya, orang keempat yang merupakan anak dari si ayahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan ya. Mungkin karena waktunya terbatas, hanya untuk satu pertanyaan saja. Silakan yang mau bertanya. Dari sebelah kanan saya, apakah ada yang mau bertanya? Saya berkata, Boleh. perkenalkan, nama saya Natali. Aku mau nanya, itu kalau misalnya pewarnaan, apakah cuma dari sinar UV atau bisa dengan cara lain ya Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan diberi warna ya. Nah, baiknya kita menggunakan cukup visual. Contohnya seperti ini ya, menggunakan visual cukup terlihat. Tapi ada kalanya kemampuan mata kita terbatas, kurang sensitif, jadi kita gunakan metode lainnya untuk membantu mengamati. Salah satunya menggunakan sinar UV. Apakah kamu jawab? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau begitu, karena waktunya terbatas, begitu kuliah hari ini, kita akan lanjutkan lagi dengan pertemuan minggu depan di mata kuliah Kimia Analisis 1. Terima kasih.